Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu, tempat berbagi informasi dan edukasi yang bermanfaat. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas contoh-contoh soal penilaian akhir semester matematika kelas 10 SMA maupun MA di semester 2. Di video ini merupakan part 2 dari video sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, bisa kalian klik link pada di deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mari kita ke pembahasan videonya. Nomor 21. Panjang PR pada gambar berikut adalah, di situ gambarnya sudah ada. Kita akan menggunakan aturan sinus ya, karena diketahui sepasang sudut. Ada sepasang sudut dan satu sisi. Maka kita langsung masukkan saja nanti rumus aturan sinusnya. Kita tuliskan ya, Q per sin Q sama dengan P per sin P ya. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat, kalau penulisannya kecil itu berarti sisi, kalau penulisannya kapital berarti sudut ya. Q-nya akan kita cari karena panjang PR itu sama aja sisi Q. Kemudian sin Q-nya sin 30 derajat, P-nya di situ sudah ada 8 dan sin P-nya sin 45 derajat ya. Sesuai gambar kita masukkan. Kemudian sampai sini kita kali silang ya adik-adik ya, kita kali silang. Jadi Q nanti akan kita kali dengan sin 45 derajat. Kemudian 8 akan kita kali dengan sin 30 derajat. Adik-adik harus hafal nilai trigonometri sudut istimewa. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian sin 30 itu setengah yang sama kita coret. Maka Q-nya adalah pembagian ya, 8 dibagi akar 2, karena itu perkalian, lawannya kali adalah bagi, kemudian dirasionalkan dan hasilnya adalah 8 bagi 2 ya. 8 bagi 2 itu 4, maka panjang Q-nya itu 4 akar 2. Oke, opsi yang cocok adalah E untuk nomor 21. Sekarang nomor 22, kita gambar dulu nanti segitiganya ya. Segitiga ABC dengan panjang AC 10 cm, BC-nya 8 cm dan sin A 3/5. Kita gambar, nanti pertanyaannya cos B. Segitiga kita buat, AC-nya 10 cm, kita masukkan, BC-nya 8 cm ya. Ada sepasang sisi dan satu sudut, berarti kita menggunakan aturan sinus lagi ya. Jadi kalau ada sepasang sisi atau sepasang sudut, yang kita pakai adalah aturan sinus. Kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya ya, sesuai dengan gambar. A kecilnya 8, sin A-nya 3/5, B kecilnya 10 ya. Kemudian sin B-nya akan kita tentukan. Karena yang diminta adalah cos, maka kita harus tahu sin-nya dulu ya. B-nya di situ adalah 10, sin B-nya akan kita hitung. Sampai sini kita kali silang seperti soal nomor 21 tadi. 10 kali 3/5 ya. Itu kita coret, hasilnya 2 nanti. Jadi 2 kali 3 6 ya. Berarti sin B-nya itu 6/8. Disederhanakan menjadi 3/4. Oke, kita buat segitiga siku-siku dulu. Sin adalah perbandingan depan dan miring ya. Depannya nanti 3, miringnya 4. Kemudian untuk sisi yang hilang itu akan kita gunakan teorema Pitagoras untuk menghitungnya ya nanti ya. Sisi samping berarti nanti Pitagorasnya dikurang ya. Depannya 3, miringnya 4, berarti untuk sisi sampingnya 4 kuadrat gitu ya, dikurang 3 kuadrat. 16 kurang 9, hasilnya akar 7. Akar 7 kita tuliskan ya, 16 kurang 9 itu adalah akar 7 ya. Kemudian nanti cos B berarti samping per miring ya. Sampingnya udah jelas, miringnya juga udah ada, maka nilai daripada cos B pertanyaan soal kita adalah samping per miring, akar 7/4. Kita tuliskan, atau boleh ditulis 1/4 akar 7 ya, sama aja penulisannya. Maka opsi yang cocok adalah opsi A ya jawabannya ya.
1/4 akar 7. Nomor berikutnya 23 ya. Ada segitiga ABC lagi, maka kita gambar sesuai dengan informasi yang diberikan di soal. Kita gambar segitiga ABC gitu ya. Kemudian BC-nya 6 dan AC-nya 8. Ada sudut BAC di situ 30 derajat ya. Kita gambarkan BC-nya 6 cm, kita tuliskan. Kemudian AC-nya 8 cm, kita tuliskan, dan sudut BAC itu yang dipakai huruf yang di tengah ya, Adik ya, berarti huruf A, berarti sampai sudut A ya, 30 derajat. Lagi-lagi ada sepasang sisi ya. Pertanyaannya cos B nanti. Ada sepasang sisi dan satu sudut, maka menggunakan aturan sinus. Kita tuliskan rumusnya aturan sinus. Oke, sampai sini kita tuliskan informasi yang ada di soal ya. A kecilnya adalah 6, sin A nya sin 30 derajat, kemudian B kecilnya 8, dan sin B nya akan kita hitung. Karena kita akan mencari cos B, maka sin B nya harus diketahui terlebih dahulu. Sampai sini kita kali silang, 6 kali sin B sama dengan 8 kali sin 30 derajat. 6 sin B, kita tulis ulang ya, 6 sin B sama dengan 8 kali setengah ya, sin 30 nilainya setengah. Kemudian 6 sin B sama dengan 4 ya, 8 kali setengah 4. Maka sin B nya itu adalah kita bagi ya, nanti sin B nya sama dengan 4/6 diperkecil 2/3. Oke, untuk mencari cosnya maka kita akan gambar terlebih dahulu dalam bentuk segitiga siku-siku. Perbandingan sinnya adalah depan per miring 2 dan 3, maka sisi sampingnya adalah dikurang, jadi 9 kurang 4 ya, akar 5. Maka cos B nya adalah samping per miring, yaitu akar 5/3 atau 1/3 akar 5. Jawaban yang cocok adalah E ya. Oke, jadi kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 24 ya. Oke, di situ ada segitiga ABC dengan AB-nya 27 akar 2. Nanti kita gambar dulu informasi-informasi yang ada pada soal. Kita gambar sebuah segitiga ABC gitu ya. Kita tuliskan ABC-nya dan kita masukkan informasi-informasi yang ada di soal ya. Kita tuliskan AB-nya 27 akar 2 nanti, kemudian sudut ABC-nya itu 105 derajat ya. Kemudian sudut BAC-nya 30 derajat. Pertanyaannya berapa panjang BC? Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Yang ditanya adalah sisi A kecil ya. Untuk menghitung sisi A kecil maka kita butuh sudut C ya. Karena perbandingan sisinya itu sisi C, maka kita hitung sudut C-nya dengan menjumlahkan semua sudut dalam segitiga yang jumlahnya 180. Maka nanti sudut C-nya itu 180 dikurang 135 ya. Maka sudut C-nya adalah 45 derajat. Maka kita menggunakan aturan sinus lagi. Kita tuliskan rumusnya C per sin C sama dengan A per sin A ya. Oke, C-nya, sisi C-nya adalah 27 akar 2. Per sin C-nya sin 45 derajat, tadi udah kita hitung. Kemudian A-nya kita akan cari nilainya berapa, dan sin A-nya adalah sin 30 derajat. Sampai sini kita kali silang, A dikali sin 45 derajat sama dengan 27 akar 2 kali sin 30 derajat. Kita tuliskan nilai sin 45 setengah akar 2, kemudian 27 akar 2 kali sin 30 nya setengah, yang sama kita coret ya jadi ya. Maka tersisa A sama dengan 27. Maka jawaban yang cocok adalah E ya, opsi E. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 25. Berdasarkan gambar berikut, nilai X adalah, gambarnya sudah ada sepasang sisi dan satu sudut apit ya adik-adik ya. Maka di sini kita menggunakan aturan kosinus. Jadi adik-adik harus paham kapan menggunakan aturan sinus dan kapan menggunakan aturan kosinus ya. Kalau ada sepasang sisi
dan satu sudut apit. Kita gunakan aturan kosinus, kita masukkan rumusnya aturan kosinus ya. Oke, ini rumus aturan kosinus ya. E kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 4 cos 60 derajat, karena sudut apitnya 60 derajat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4 kita tulis dulu. Kemudian cos 60-nya setengah ya, nanti setengahnya kita coret sama 2. Kemudian tinggal kita hitung, tambah dan kurang itu sama kuat, maka kita hitungnya dari kiri ya, hitungnya dari kiri karena tambah dan kurang itu sama kuat ya. 9 tambah 16 dikurang 3 kali 4 nanti 12 ya. Jadi pada akhirnya nanti kita ngitung 25 dikurang 12 ya. Jadi 9 tambah 16 itu kan 25. Kemudian 3 kali 4 nya adalah 12 ya. Jadi 25 kurang 12 maka jawabannya adalah 13. Oke, itu baru X kuadrat adik-adik. Kalau X nya berarti tinggal di akar ya. Akar 13. Oke, opsi yang cocok adalah D ya. Akar 13. Gampang sekali ya. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 26. Sebuah segitiga ABC dengan 3 sisinya diketahui. Kalau 3 sisinya diketahui, lagi-lagi nanti kita menggunakan aturan kosinus ya. Kita gambar dulu. AB-nya di situ 10 cm, kemudian BC-nya 12 cm ya. Kita tuliskan, kemudian AC-nya 14 cm. Pertanyaannya adalah cos B ya. Jadi kita harus tahu mana sisi A kecil, B kecil, dan C kecilnya. Rumus aturan kosinus, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Ya, itu pertanyaannya ya, cos B. Kemudian kita manipulasi rumusnya, 2AC cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat. Nanti ya, B nya pindah ruas. Kemudian cos B nya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Tinggal kita masukkan angkanya berdasarkan soal ya. A nya 12 berarti nanti 12 kuadrat, C nya 10 berarti 10 kuadrat min B kuadratnya 14 kuadrat ya. B nya 14 jadi itu 14 pangkat 2. Hati-hati ngitung pangkat 2 adik-adik ya. Jangan dikali 2 ngitungnya, tapi dipangkatin 2 per 2AC. 2AC nya nanti 2 kali A nya 12 ya. Kemudian kali C nya 10. Untuk ngitung pangkat 2 nya hati-hati betul, itu 12 kuadrat berarti nanti 12 kali 12 ya. Jangan 12 kali 2. Nanti salah perhitungannya ya. Oke, kita tuliskan 2AC itu 2 kali 12 kali 10 ya. Oke, kita hitung 12 kuadrat itu 144, 10 kuadrat itu 100, 14 kuadrat 196 per itu 240 ya, kurang lebih ya. 2 kali 12 kali 10 ya, benar 240. Maka yang atas kita jumlahkan dan kita kurangkan nanti. 244 dikurang 196 ya, 48 per 240 kita kecilkan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 48 ya, bisa itu dibagi 48. Maka hasilnya adalah yang atas jelas 1 ya, yang atas 48 bagi 48 1, yang bawah 5, maka hasilnya 1/5. Opsi yang cocok adalah A. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya, bahas soal nomor 27. Kosinus terbesar. Nah, untuk menjadi catatan adik-adik, kalau kosinus terbesar maka sisinya adalah yang terpendek ya. Oke. Ini salah tulis, ini kita hapus dulu, sisi ya, bukan sudut. Oke, jika sisinya adalah yang terpendek, maka kosinus terbesarnya adalah ketika sisinya terpendek. Maka dari soal itu sisi yang paling pendek kita punya 5, 6, dan 7. Nomor 27 itu ya. Kita gambar, kita letakkan angkanya sembarang tidak masalah. Oke, kemudian kita kasih nama. Oke, maka sisi A nya adalah 5, maka cos A adalah cos terbesar nanti ya. Oke, berarti A kuadrat ya, aturan kosinusnya sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Cos A ya, jadi cos A adalah kosinus terbesar. Kita masukkan angka-angkanya. A kuadratnya berarti 5 kuadrat ya nanti ya. A nya 5,
kemudian B nya 6, C nya 7 ya. Oke, 6 kuadrat 47 kuadrat min 2 kali 6 kali 7 ya. Kemudian cos A 5 kuadrat 25 adik-adik ya, jangan 10, hati-hati. Kemudian 36, kemudian 49 dikurang 2 kali 6 kali 7 12 7 ya, 84 ya. Oke, kita tuliskan 84 cos A. Oke, kita pindah ke ruas kiri supaya min 8 jadi positif. 84 cos A sama dengan 36 tambah 49 dikurang 25. Berapa ya adik-adik? 36 tambah 49 kurang 25. Hasilnya 60. Oke, berarti cos A nya adalah 60 per 84. Kita perkecil ya. Kita perkecil dibagi 12 ya. Bisa nggak bagi 12? Oh bisa, oke. Kita perkecil bagi 12, maka hasilnya 5/7. Itulah kosinus terbesar ya, 5/7. Kita tulis 7-nya. 84 bagi 12 ya, 7 ya. Oke, maka opsi yang cocok itu adalah C ya, 5/7. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Gampang sekali ya. Nomor 28, sebuah segitiga ABC dengan panjang sisi masing-masing ada 12, 10, 8. Berarti ini materinya luas segitiga ya. Luas segitiga yang diketahui 3 buah sisi. Maka pakai rumus Heron ya. Cari S nya dulu dengan mencari setengah kelilingnya ya. Oke, 12 tambah 10 tambah 8 berarti setengah dari 30 ya. Karena sisi-sisinya kan tadi 12, 10, 8. Berarti setengah dari 30. Setengah dari 30 itu 15. Dapat S nya, kita masukkan rumus Heronnya. Ya, itu rumusnya ya. Itu namanya rumus Heron. Mencari luas segitiga jika diketahui 3 buah sisi. Kita masukkan angka-angkanya ya. 15 kurang 12 ya. Kemudian 15 kurang 10 dan 15 kurang 8. Oke, kita masukkan hasilnya 15, kemudian 3, 5 dan 7 ya. Jangan lupa di akar. Kemudian akar 15, 3 kali 5 juga 15, kemudian akar 7. Akar kali akar akarnya hilang ya. Oke, 15 akar 7. Jawaban yang cocok adalah A. Gampang sekali ya adik-adik ya. Soal nomor 28. Berikutnya soal nomor 29. Masih tentang luas segitiga ya. Luas segitiga. Di sini ada 2 sisi dan 1 sudut. Kita gambar dulu A, B, C. Kemudian BC nya 10 cm, AB nya 6 cm, dan sudut B nya 150 ya. Kita tulis, kita hapus dulu 150 ya. Oke, 150 derajat. Nah, berapa luasnya? Maka luasnya adalah setengah dari AC kali sin B. Itu rumus luas segitiga jika diketahui 2 sisi 1 sudut. Jadi ya, oke, kita masukkan angka-angkanya. Sudah lengkap itu. Setengah kali A nya 10, C nya 6 ya. Kita tuliskan C nya 6, kemudian sin B sin 150 di kuadran 2 bernilai positif dan setara dengan sin 30 nanti ya. Jadi itu 10 kali 6 kita tulis. Nah, sin 30 sama aja itu setengah ya nilainya ya. Sin 150 nilainya setengah karena sudut berelasi. Kemudian kita coret yang bisa dicoret ya. 10 bagi 2 nanti ya, 5. Kemudian 6 bagi 2, 3. Maka luasnya adalah 15 cm persegi. Jawaban yang cocok adalah ayam. Berikutnya nomor 30. Di sini luas tapi luasnya diketahui, kemudian mencari salah satu sudut ya. Soalnya berkebalikan dengan soal nomor 29. Jadi kalau sisi BC ya berarti A ya, A kecil, kemudian sisi AC itu B kecil, berarti setengah AB nanti ya. Setengah AB sin C. Itu rumus yang akan kita gunakan ya. Kita tuliskan luas sama dengan setengah AB sin C ya. Oke, luasnya sudah ada 14, kemudian setengah A nya, B nya sudah ada, tinggal kita masukkan aja ya, 8 dan 7 ya. Kemudian sin C, 8 nya kita coret dengan 2, 4, maka 14 sama dengan 4 kali 7, 28 kali sin C. Maka sin C nya 14/28 ya adik-adik ya. Kita tuliskan, oke. Diperkecil lagi menjadi setengah. Ada ingat sin berapa yang nilainya setengah? 30 derajat. Maka jawaban yang pas adalah
A, adik-adik ya. Oke, untuk soal nomor 31 sampai 40 akan kita bahas pada video part ketiga.